Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih. Saudaraku, kalau kita baca firman Tuhan, kita bisa melihat bahwa Yesus sendiri itu dipandang gila atau dianggap kerasukan Beelzebul. Itu tercantum di firman Tuhan. Maka kalau kita lihat dari perjalanan gereja mula-mula, orang Kristen itu dianggap aneh, bisa dinilai tidak wajar. Dan memang itu tidak bisa kita hindari, karena Yesus sendiri pun dianggap gila, dianggap kerasukan Beelzebul, dan masih banyak lagi lainnya yang dituduhkan, diframingkan kepada pribadi Tuhan Yesus. Paulus juga, pengikut Kristus juga sama, dianggap gila. Jadi kalau boleh saya katakan, saudaraku, orang yang mengikut Kristus itu melawan arus dunia dan dianggap aneh oleh dunia. Tapi bagaimanapun kalau kita mengikut jejak Yesus, konsisten, konsekuen, ya, kita lama-lama memang tidak bisa sama dengan dunia ini. Lama-lama jadi begitu. Lama-lama Anda keluar dari dunia ini, dalam arti keluar dari semua daya pikat dunia ini. Seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 2, yang dimulai dengan mempersembahkan hidup sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan, kemudian berubah oleh pembaharuan budi. Itu stepnya Roma 12 ayat 2 itu. Maka kekristenan yang kita miliki itu sebetulnya adalah kekristenan yang bisa diterima oleh masyarakat sekitar kita, karena kita masih bisa masih bisa konformistis, dalam arti masih bisa ya udah deh, nggak apa-apalah. Nah gitu loh. Itu parah saudaraku. Kompromi, ya udah deh. Kompromi, ya betul. Kompromi, ya betul. Kalimatnya kompromi. Karena kita masih main di area abu-abu seringkali. Kita takut tertolak oleh orang di sekitar kita. Kita belum bisa atau belum berani menampilkan jati diri yang sesungguhnya. Akhirnya kita kehilangan jati diri kekristenan yang orisinal, yaitu seperti Yesus. Dan kelakuan-kelakuan itu bisa saya katakan sebagai berkhianat sama Tuhan. Betul, itu yang banyak terjadi di dalam kekristenan. Maka kita harus berani memilih Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaanku, satu-satunya kesenanganku. Ini akan membuat kita berbeda dengan dunia sekitar kita. Tapi ini memang susah sih, memang seperti ikan salmon yang melawan arus derasnya sungai itu. Ini akan membuat kita tertolak oleh dunia kita karena kita tidak sekemistri dengan dunia. Maka saudaraku, sekali lagi melalui renungan pagi ini saya mau mengajak kita harus terus mengalami metamorfosis, perubahan, progresivitas. Kita harus berani kehilangan happiness kita, kebahagiaan kita, kesenangan kita, di mana kita hanya berprinsip bahwa kesenanganku, kebahagiaanku cuma Tuhan. Untuk masuk di area itu aja susah loh. Kadang sampai mati orang gak bisa, saudaraku. Seperti kita ini, kalau dulu ya, dunia kita kan duit kan, uang kan. Kebahagiaanku satu-satunya duit. Pikirannya duit terus. Kita tidur aja mimpinya duit. Tidur aja mungkin masih ngitung uang. Tangannya masih gerak, mulutnya masih ngomong sendiri ngitung duit. Sampai begitu saudaraku. Lah, bertuhan tuh harus begitu. Sampai menguasai seluruh jiwa, pikiran, roh kita, sampai tidur pun kita dikuasai Tuhan. Karena kita lakukan apapun semua seharusnya untuk kemuliaan Allah. Jadi kita tidak memiliki bagian apapun dalam hidup ini kecuali hanya untuk Tuhan. Kesenangan Tuhan, kesukaan Tuhan. Maka kalau kita masih punya kesenangan-kesenangan yang Tuhan tidak ikut menikmatinya, pasti kita tidak hidup untuk kemuliaan Tuhan. Coba di-noted ini dulu saudaraku. Anda biar mulai merenung ya.
Maka di sini dibutuhkan latihan terus kok. Memang nggak apa-apa, tapi berlatihlah terus. Saya juga berlatih terus, ya. Minta Roh Kudus tuntun terus step by step. Ya, orang kalau dengar begini mesti pertama kali dengar mesti lah, apa iya sih Stephen Lim gitu. Apa iya sih Rehoboth Semarang begitu. Apa iya sih lebay ini, berlebihan. Nggak apa-apa saudaraku, tapi inilah standar kekristenan. Saya ngomong apa adanya. Filipi 1:21 berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bahkan Mazmur 73:25-26 berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Lah itu harus mulai. Kita mulai terapkan di dalam hari hidup kita. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Siapa ada gerangan padaku selain engkau, di surga tidak ada yang lain selain engkau. Terus kita masukkan dalam pikiran, mulut kita digaungkan ngomong itu terus, akhirnya kita akan tahu kita harus membenahi diri kita. Ingat, hidup itu singkat. Hidup itu tragis. Hidup itu sangat cepat sekali. Maka persiapkan hari-harimu dengan bijaksana. Ayo saudaraku, persiapkan diri kita untuk kekekalan. Ya, saya selalu mengingatkan hal itu di mimbar-mimbar yang saya sampaikan firman Tuhan juga saya mengingatkan. Persiapkan kekekalanmu. Ya, mau hebatmu kayak apa, kayamu kayak apa hari ini, ya dengar baik-baik. Semewah apapun hidupmu hari ini, semua akan berakhir, saudaraku. Semua akan menghadap tahta pengadilan Allah. Hiduplah lurus. Ayo, saudaraku. Udah gak usah bergeming dengan apapun. Hidup lurus saja. Karena tidak ada yang bisa kita banggakan selain kita punya Tuhan dalam hidup ini. Tidak ada yang bisa kita andalkan selain kita punya Tuhan dalam hidup ini. Maka jadikan Tuhan satu-satunya kesenanganmu. Kalau tidak, saudaraku, kita tidak bisa membanggakan diri karena apapun yang kita miliki. Kita tidak bisa berkata semua ini karena nggak bisa, semua dari Tuhan. Kita juga tidak bisa menikmati apapun secara maksimal karena kita hanya bisa menikmati Tuhan. Itu settingan diri kita dari Sang Pencipta kita sebetulnya. Makanya kamu punya apapun, happymu berapa lama? Ada berhentinya. Rumah baru? Ada, paling berapa tahun, habis itu udah biasa aja. Mobil baru? Ya biasa aja. Uang di tabungan? Ya biasa aja, nanti merasa kurang dengan tabunganmu yang sekarang kamu syukuri. Tapi kalau kamu punya Tuhan, kamu bisa punya rasa cukup. Lah itu yang kaya sesungguhnya. Karena makanya saya katakan nikmatilah dia. Nikmatilah dia. Kalaupun kau menikmati sesuatu yang lain, nikmatilah bersama dengan Tuhan. Amin. Kalau kita punya keluarga, punya anak, punya istri, punya suami, punya orang tua yang baik, punya mertua yang baik, nikmatilah keluargamu itu bersama dengan Tuhan. Jangan jadikan itu semua jadi kerajaan kita. Kalau kamu punya pelayanan pekerjaan Tuhan, gereja yang indah, yang baik, yang bagus, nikmatilah itu semua pelayananmu bersama dengan Tuhan. Untuk Tuhan. Kembalinya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi intinya, jangan punya kebahagiaan selain Tuhan. Praktek implementasi dari semua ini baru kita mengerti ketika kita melangkah dan masuk ke dalamnya. Berjuang di dalamnya. Karena kalau Anda cuma mendengar renungan begini, baca renungan yang ada di WhatsApp channel gereja kita, itu cuma abstrak, baca firman. Tapi Anda dan saya harus benar-benar menikmati Tuhan itu sampai kita berlatih di dalamnya. Seperti seorang pria menikmati wanita atau sebaliknya. Sebagaimana istri bisa menikmati suami, suami bisa menikmati istri atau sebaliknya. Kita harus menghayati hal ini dengan satu pemikiran. Untuk apa aku hidup? Untuk apa aku punya napas? Untuk apa aku punya darah? Kalau hidupku tidak di dalam persekutuan yang harmoni, yang ideal dengan Tuhan, itu yang harus dipertanyakan.
Bagaimana aku punya persekutuan yang harmoni kalau aku tidak menjadikan dia kesukaanku satu-satunya. Karena Tuhan yang ngomong, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. 100% untukku atau tidak usah sama sekali. Itu kan ngeri itu. Itu kan maknanya begitu kan. 100% buat aku atau tidak usah sama sekali. Ini memang bukan jalan mudah. Tapi kita harus melangkah, harus belajar. Dan Roh Kudus akan menolong kita. Jadi yang pertama saudaraku bukan hanya fantasi. Yang kedua, seiring dengan Tuhan menjadi satu-satunya kebahagiaan kita, kita berlatih hidup kudus. Nanti kalau Tuhan jadi satu-satunya kebahagiaan kita, maka kita sulit berbuat dosa. Karena pembawaan ontologis diri kita itu sudah tidak bisa lagi berbuat dosa. Takut sama jahat-jahat begitu, udah takut kita. Tapi kalau kita sudah di titik itu, akan banyak orang menjahati kita. Tapi it's okay, jalan saja. Jalan saja, jangan jadi trauma mengiring Tuhan. Karena itulah pengalaman batin yang harus terjadi memang. Sampai kita bisa merasakan sakitnya Yesus itu ketika dia hidup di bumi ini. Kita bisa merasakan disalibnya manusia lama kita. Amin saudaraku. Ya kita mau belajar yuk. Orisinil kita mau jadi seperti Kristus itu. Hati kita, pikiran kita, perasaan kita. Kita mau bawa diri kita memiliki kekristenan yang sejati. Kekristenan yang benar. Seperti Yesus itu. Dengan cara apa? Hidup, mengenakan hidup Kristus dalam sehari-hari hidup kita. Selamat berjuang ya saudaraku ya. Ini gak mudah. Tapi progresivitas kehidupan kekristenan kita harus nyata. GSKI Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati.